Lanjutkan pertanyaan Zilvia boleh ya? Silakan Bang Usman. Yang pertama, bisa nggak atau berani nggak Bawaslu misalnya meminta TNI untuk tidak melibatkan diri di dalam konteks kampanye ini? Yang kedua, misalnya seberapa mungkin Bawaslu menegur Gerindra dalam kasus tadi itu? Misalnya memposting atau mengkampanyekan kunjungan yang seharusnya urusan Kementerian Pertahanan, urusan TNI, dengan postingan foto lengkap pada anggota TNI dengan berseragam aktif itu, ada nggak, mungkin nggak teguran itu dari Bawaslu misalnya kepada Gerindra? Atau saya tambahkan pertanyaannya, Bawaslu, terkait dengan ini sama. Mumpung ada Bawaslu, pasti semuanya penasaran yang bertanya. Tentang Pak Prabowo, apakah ada yang salah seorang sebuah partai yang kebetulan ketua umumnya menteri dan kemudian memposting kegiatan ketua umumnya yang kebetulan menteri, membanggakan ketua umumnya yang kebetulan jadi menteri dan melakukan tindakan yang dianggap positif. Ya masalahnya dalam pemilu kan state resources, sumber-sumber negara itu nggak boleh digunakan untuk kepentingan kampanye, partisan interest, untuk partisan purpose. Bagaimana, sama seperti Pak? kasusnya Zulkifli Hasan tadi itu. Pertama, singkat. Panglima TNI sudah kita punya MOU dengan Panglima TNI. Bahkan di TNI sendiri, di kejadian tahun 2019 misalnya, ini teman-teman auditor militer, ketika membuat gestur pada saat rafting, kalau tidak salah, turun dari tebing, yang bersangkutan di video, kemudian masuk peradilan militer gara-gara itu. Karena mengindikasikan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Itu terjadi 2019. Dan tapi kalau pelanggaran hukum militer atau pelanggaran hukum pelanggaran seharusnya itu pelanggaran netralitas. Kok seharusnya lagi ini kan? Bukan. Kenapa? Karena pelanggaran militer lebih besar, lebih berat daripada. Enggak juga. Banyak praktik putusan pengadilan militer ringan putusannya. Surat tugasnya dijelaskan. Surat tugas Panglima, surat Panglima menyatakan kalau seperti ini maka kena ke surat tugas Panglima bersikap netral. Nah, surat melanggar perintah atasan itu termasuk pelanggaran pidana militer. Jadi, nah itu yang kita lagi perbaiki sekarang. Ini termasuk netralitas. Bisa masuknya kode etik. Inilah yang dikerjakan oleh teman-teman Mabes TNI mengenai pelanggaran kode etik TNI. Pertanyaannya kan yang dikerjakan oleh Bawaslu, bukan yang dikerjakan oleh TNI. Kan buat MOU-nya, Mas. Dan itu sudah misalnya, kalau misalnya kasusnya Anda ini mengatakan Panglima TNI-nya dong yang harus tegas. Apakah begitu? Kita sudah misalnya kasusnya Pak Teddy sudah kita sampaikan ke Mabes. Rekomendasinya, kan rekomendasinya. Silakan nanti Panglima akan mengusutnya sesuai dengan peraturan kode etik militer sendiri. Kami kemudian harus melepas diri dari, tapi kami harus mengawasi apa yang dilakukan oleh Panglima TNI. Ini jelas dalam peraturannya seperti demikian. Demikian juga nanti dengan pejabat pembina kepegawaian dan kawan-kawan. Kemudian apakah berani? Pertanyaannya, Mas, jangan lupa pada 2019 dan saya masih menjabat pada saat itu juga. Ada menteri yang kita tegur dan akhirnya kemudian yang bersangkutan tidak menjadi menteri. Pasti masih ingat pelanggaran itu. Siapa ya, Pak? Menteri PDT pada saat itu. Nah, karena dan itu terjadi. Jadi Anda yang dan mengatakan? Juga ada juga misalnya menteri yang kita Bawaslu takut manggil nih. Pertanyaannya, pada saat kita masih ingat Pak Luhut kita panggil, Bu Sri Mulyani kita panggil dengan gestur pada saat itu. Tentu teman-teman masih ingat. Jadi kalau tanya keberanian pada Bawaslu, salah. Saya mengalami dan saya, ini jadi saya nggak boleh. Jadi Bawaslu pada saat itu dan sampai dengan saat ini, itu masih, kalau bilang punya keberanian. Misalnya kepala dinas pada saat itu mengizinkan pemasangan baliho. Loh, kata Bawaslu nggak bisa. Ini bukan zonasi, kita turunkan. Seharusnya yang ditugaskan siapa? PPK. Seharusnya menurut Undang-Undang 7, harusnya KPU yang menurunkan. KPU tidak berani, kami yang kemudian berani. Jadi akhirnya melahirkan tindak pidana. Tapi kalau saya sih gini, kalau saya yang paling penting adalah bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang kita bicarakan ini berpengaruh kepada pilihan masyarakat. Kenapa? Karena hukuman yang terberat bagi politisi, bagi partai politik, bagi calon adalah soal keterpilihan, soal elektoral. Nah, masalahnya kalau ternyata kemudian hati-hati. Tapi gini, tapi kalau kemudian ternyata pelanggaran-pelanggaran yang gini, bukan, saya tidak bicara soal penyelenggaraan. Tapi masalah gini, kalau kemudian pelanggaran-pelanggaran termasuk pelanggaran etik dan sebagainya ini mendapatkan satu normalisasi,
dia tidak berpengaruh pada elektoral, Oke. sehingga hukuman-hukuman yang diberikan oleh penyelenggara pemilu kepada si peserta pemilu menjadi tidak ada artinya. Kenapa? Karena Baik. tidak berpengaruh pada elektoral. Oke. Nah, kala itulah maka benar-benar saya ingin berharap masyarakat ayolah jadikan ini indikator dalam hal pilihan. Kalau misalnya begitu banyaknya orang yang melakukan pelanggaran, termasuk juga pelanggaran etik ataupun menormalisasi pelanggaran, itu Oke. harus jadi indikator pilihan Saya ingin kita. ke Mas Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.